Hampir semua video motivasi menyuruh kamu bangun jam 5 pagi, tapi mereka lupa memberitahu satu rahasia krusial di hari ke-15 yang hampir bikin saya menyerah, dan efek samping aneh di hari ke-30 ini benar-benar mengubah hidup saya. Setiap pagi saya terbangun dengan rasa lelah yang sama dan tumpukan beban pikiran yang tak kunjung reda. Rutinitas harian terasa seperti roda berputar yang menjebak saya dalam kelelahan mental tanpa akhir. Sadar bahwa hidup tidak bisa terus begini, saya memutuskan untuk menantang diri sendiri melakukan sebuah eksperimen ekstrim. Selama 30 hari ke depan, saya berkomitmen penuh untuk menjalani satu rutinitas pagi yang sangat ketat. Aturannya sederhana namun menantang, yaitu bangun jam 5 pagi, minum segelas air, dan menjauh dari ponsel selama 1 jam pertama. Tidak ada pengecualian, tidak ada tombol snooze, dan tidak ada alasan apapun selama sebulan penuh. Kebiasaan lama memegang ponsel sesaat setelah membuka mata ternyata menjadi musuh terbesar yang sulit dilawan. Otak saya terus memberontak dan menuntut dopamin instan dari notifikasi media sosial yang sebenarnya tidak penting. Hari pertama terasa seperti siksaan mental yang membuat seluruh tubuh saya menolak untuk bekerja sama. Kepala terasa berat dan keinginan untuk kembali tidur terasa begitu kuat menguasai pikiran. Memasuki hari kelima, rasa malas mulai berbisik agar saya menyerah saja dan kembali ke zona nyaman. Namun, saya terus mengingat janji pada diri sendiri untuk tidak kalah oleh rasa kantuk yang sementara ini. Mengganti kebiasaan memeriksa ponsel dengan meminum segelas air hangat ternyata memberikan efek kejut yang luar biasa. Tubuh yang semula lemas seketika terasa terhidrasi dan mendapatkan suntikan energi alami. Tanpa adanya suara bising dari televisi atau media sosial, suasana pagi terasa begitu damai dan menenangkan. Keheningan ini memberikan ruang bagi pikiran saya untuk bernapas tanpa ada interupsi dari luar. Memasuki minggu kedua, kebiasaan baru ini mulai tidak terasa seberat pada hari-hari pertama sebelumnya. Otak saya mulai memprogram ulang dirinya untuk menyukai ketenangan pagi dibandingkan validasi palsu di internet. Bangun lebih awal membuat saya merasa memiliki waktu cadangan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Saya tidak lagi terburu-buru bersiap-siap kerja sehingga tingkat stres di pagi hari menurun drastis. Fokus saya saat bekerja di kantor meningkat secara signifikan tanpa perlu mengonsumsi kafein berlebih. Tugas-tugas yang biasanya menumpuk hingga sore kini bisa saya selesaikan sebelum jam makan siang tiba. Dahulu saya adalah orang yang mudah tersinggung dan gampang meledak hanya karena masalah-masalah kecil. Kini, saya merasa jauh lebih tenang dan mampu merespons segala situasi dengan kepala dingin. Menjauhkan ponsel selama 1 jam pertama benar-benar menyelamatkan kesehatan mental saya dari berita negatif. Saya memegang kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam pikiran saya di awal hari. Dalam sisa waktu pagi yang luang, saya mulai rutin menulis jurnal kecil tentang target harian. Aktivitas ini membuat hidup saya menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas setiap harinya. Secara mengejutkan, kantung mata hitam yang biasanya menghiasi wajah saya perlahan mulai memudar. Kulit wajah juga terlihat lebih segar karena tubuh mendapatkan waktu istirahat dan hidrasi yang cukup. Pada hari ke-18, saya sempat mengalami kelelahan hebat akibat aktivitas luar ruangan yang sangat padat. Namun, disiplin yang telah terbentuk memaksa saya untuk tetap bangun tepat waktu keesokan paginya. Karena tingkat stres saya menurun, interaksi dengan keluarga dan rekan kerja menjadi jauh lebih harmonis.
Saya menjadi pendengar yang lebih baik dan tidak lagi egois dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dampak lain yang tidak saya duga adalah saya bisa tidur dengan sangat mudah di malam hari. Gejala insomnia yang bertahun-tahun menyiksa saya hilang begitu saja tanpa bantuan obat tidur apapun. Pikiran yang jernih di pagi hari juga membantu saya mengevaluasi pengeluaran bulanan dengan lebih bijak. Saya berhasil memotong anggaran belanja impulsif yang selama ini merusak kesehatan finansial saya pribadi. Memasuki minggu terakhir, rutinitas ini bukan lagi sebuah paksaan melainkan kebutuhan yang mendasar. Tubuh saya secara otomatis terbangun tepat pada jam 5 pagi bahkan sebelum alarm berbunyi. Ketika hari ke-30 akhirnya tiba, saya terkejut melihat transformasi besar yang terjadi pada diri saya. Saya merasa menjadi manusia yang sepenuhnya baru, jauh lebih produktif, bahagia, dan sehat secara menyeluruh. Kunci produktivitas ternyata bukan bekerja lebih keras, melainkan memulai hari dengan cara yang benar. Dengan memenangkan pagi hari, Anda sebenarnya sudah memenangkan sebagian besar pertempuran di hari itu. Dulu saya sering meragukan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan sebuah proyek jangka panjang. Eksperimen 30 hari ini membuktikan bahwa saya memiliki kontrol penuh atas tindakan dan masa depan saya. Rutinitas ini menjadi tameng yang sangat efektif untuk mencegah datangnya kejenuhan atau burnout kerja. Saya belajar kapan harus menekan gas dan kapan harus merilekskan pikiran sejenak dari pekerjaan. Karena memiliki banyak waktu di pagi hari, saya kini selalu sempat untuk menyiapkan sarapan sehat. Saya tidak lagi mengonsumsi makanan cepat saji secara terburu-buru seperti yang sering terjadi dulu. Kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur kini menjadi ritual wajib yang tidak boleh terlewatkan. Tubuh terasa lebih ringan dan pencernaan saya menjadi jauh lebih lancar setiap harinya. Saya belajar bahwa tidak semua hari akan berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana kita. Namun dengan mental yang stabil, saya siap menghadapi kejutan buruk apapun dengan sikap positif. Ketika rasa malas melanda, trik terbaik adalah langsung bergerak tanpa berpikir selama lebih dari 5 detik. Begitu tubuh bergerak melakukan aktivitas fisik, sinyal malas di otak akan hilang dengan sendirinya. Berbeda dengan dulu yang sering mengalami penurunan energi di sore hari, kini stamina saya tetap stabil. Saya memiliki energi yang cukup untuk menikmati waktu luang bersama keluarga setelah pulang bekerja. Eksperimen ini mengajarkan saya untuk lebih mencintai proses harian daripada sekadar terobsesi pada hasil akhir. Setiap hari yang berhasil saya lalui dengan disiplin adalah sebuah kemenangan kecil yang patut disyukuri. Sindrom FOMO atau takut tertinggal informasi di media sosial kini sudah tidak lagi mengganggu pikiran saya. Saya menyadari bahwa sebagian besar hal yang terjadi di internet sama sekali tidak memengaruhi hidup saya. Di minggu ketiga, saya menyelipkan peregangan tubuh selama 5 menit di sela-sela rutinitas pagi. Hasilnya, pegal-pegal di punggung akibat terlalu lama duduk bekerja di kantor kini hilang sepenuhnya. Sekarang saya benar-benar menghargai setiap menit waktu luang yang saya miliki untuk bersantai. Saya tidak lagi merasa bersalah saat beristirahat karena tahu tugas-tugas saya sudah selesai dengan baik. Pikiran yang bersih dari polusi informasi digital terbukti mampu memicu lahirnya ide-ide kreatif baru. Saya menemukan banyak solusi inovatif untuk masalah pekerjaan saat sedang menikmati keheningan di pagi hari. Rasa bosan pasti akan datang ketika Anda melakukan hal yang sama persis setiap harinya. Namun,
Konsistensi menuntut kita untuk tetap bertahan melewati rasa bosan demi tujuan jangka panjang yang mulia. Menghabiskan waktu pagi di rumah membuat kebiasaan jajan kopi mahal di luar menjadi berkurang drastis. Tanpa sadar, saya berhasil menghemat jutaan rupiah hanya dari perubahan kecil dalam 1 bulan ini. Meskipun tantangan 30 hari ini telah selesai, saya memutuskan untuk terus melanjutkan rutinitas ini seterusnya. Hidup saya sudah terlanjur menjadi jauh lebih baik untuk kembali ke kebiasaan buruk yang lama. Perubahan positif pada diri saya ternyata mulai disadari dan menular kepada orang-orang terdekat di rumah. Beberapa teman bahkan mulai ikut mencoba bangun lebih pagi setelah melihat tingkat produktivitas saya yang meningkat. Anda tidak perlu langsung mengubah seluruh hidup Anda dalam 1 malam yang instan dan melelahkan. Cukup mulai dengan 1 kebiasaan kecil besok pagi dan lakukan itu dengan penuh komitmen tanpa kompromi. Sekarang pilihan ada di tangan Anda, apakah ingin terus mengeluh atau mulai bertindak nyata melakukan perubahan. Matikan ponsel Anda malam ini lebih cepat, dan bersiaplah menyambut versi terbaik diri Anda esok pagi.